Dua cerita ini nyambung. Yang Oke, pertama boleh. Melukis Luka. Masuk ke single kedua ini yang terbaru, bukan penghibur. Awalnya kan ku belajar dari masa laluku. Aduh, kok makin lama makin apalagi pas di ref kan. Ku harus memastikan. Itu gua kayak gua udah punya planning bareng sama ini orang. Gua punya sama cewek ini gua bener-bener kayak udah berharap banget dia bakal jadi pasangan gua. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talk Season 3 with Raffi Andika. Dan hari ini, gue sudah kedatangan seorang teman yang ternyata luar biasa energiknya. Seorang penyanyi yang need no more introduction, keren banget. Kalian pasti pernah ngenalin pria satu ini. Siapa lagi kalau bukan Jogi Simanjuntak. Yeay, Raffi Andika, bro. Gak sesuai kan? Energik. Jogi apa kabar? Puji Tuhan baik kabarnya, luar biasa. Tadi pagi kabarnya? Hari ini luar biasa serunya seru. Ya. Karena jangan tadi sampai gue juga jadi ini ya, jadi host. Karena sebenarnya awal waktu dibikin set baru ini, hostnya di sini, tamu di sini. Oh gitu. Khusus spesial buat Jogi Simanjuntak jadi host. Berhubung ini angle saya kayaknya. Bagus gak angle-nya? Di situ bagus kayaknya ya, bagus kan? Oke. Jogi, tadi pagi dengar Gimana, Vi? hari ini jadi morning person katanya. Iya, morning person gila sih. Biasanya? Ya lo tau lah ya, maksudnya kita kan Iya. gue tuh connect-nya itu setelah antara jam sore ke malam. Asli bro, ya, bener. Ya musisi rata-rata gitu kan. Iya. Gak semua musisi sih. Iya. Mungkin gue doang, tapi lo juga gak sih? Gue juga. Iya kan, sama gue juga. kan? Kayak connect-nya tuh setelah jam 7, jam 8. Nah, baru, bener kan? Kalau bahasa Sundanya cenghar gitu. Cenghar tuh fresh. Gitu. Oke. Kalau gue bahasa Bataknya apa ya? Apa tuh? Gue juga nggak tahu bahasa Bataknya. Tapi tadi banyak sedikit belajar bahasa Batak yang seru. Jogi, sebelum kita ngobrol lebih seru lagi, penasaran juga nih sebelumnya sama tanaman. Asli ya? Bukan. Penasaran kenapa lu tiba-tiba ada di Bandung? Sedang apa sebelum Jogi Simanjuntak ini? Jadi gua ke Bandung itu tadi tuh ada promo radio. Promo radio untuk single terbaru gua, bukan penghibur. Waduh. Ya. Tapi apanya nih? Kan bukan penghibur. Oh iya, tapi gua sebenarnya penghibur tuh. Itu. Gua juga bingung. Lo bingung, lo punya harta, lo punya beda coy. Suaranya mirip Mongol. Tapi kan beda marganya sama Mongol. Iya, beda. Mongol tuh emang Batak ya? Manado, Mongol. Manado, Mas Mongol. Main-main lah kesini. Thank you loh, Mas Mongol. Itu single kedua, bukan penghibur. Single kedua, bukan penghibur. Terus apa ceritanya? Apakah siapa yang nulis apa segala macam, boleh di-share dong? Nah, jadi di single kedua ini bukan penghibur, itu diciptakan oleh Sesi Puspita. Oke. Bersama dengan Trakas dan juga tim Mohana Production. Oh. Ada Seto Brahmana. Yang di lagu ini adalah, lo pernah gak sih ngalamin lo trauma akan kisah lo yang dulu? Jadi lo deketin orang baru, lo udah jalan nih, lo udah jalan sama orang baru ini, lo udah semuanya, lo ibaratnya lo udah happy bareng, lo jalan bareng, lo kesana kemari sama dia, lo intens sama dia, tapi tiba-tiba dia menghilang. All of a sudden hilang. Iya, menghilang terus tiba-tiba akhirnya lo tahu dia ada yang lain. Dianya yang ada yang lain. Dianya ada yang lain, terus akhirnya lo kayak, lo mau sama gua atau enggak nih? Tapi dia belum kasih kepastian. Belum kasih kepastian, lo tuh mau sama gua atau enggak sih? Terus kalau emang lo mau cuman main-main sama gua, udah deh. Gua nggak mau trauma akan kisah gua yang dulu. Jadi kalau gua hanya sebagai penghibur lo, gua hanya sebagai di saat lo butuh gua, di saat lo butuh buat nyenangin lo, gua ada. Ya udah, oke, jangan. Mending ya udah, lo pastiin dulu deh
Gue ini sebagai apa dulu? Gue mau sebagai penghibur lo atau sebagai pasangan lo? Karena gue bener-bener sayang, bener-bener cinta sama lo. Gitu. Dan gue hanya pengen lo jadi satu-satunya di hati gue. Asik. Keren. Itu terinspirasi dari cerita orang apa? Sebenarnya ini nggak ada, Sesi Puspita tuh ciptainnya nggak nanya gue dulu ya. Tapi sebenarnya gue relate bro akan cerita ini. Gue relate, gue pernah ngalamin di saat ya gue udah punya planning bareng sama ini orang. Gue punya sama cewek ini, gue bener-bener kayak udah berharap banget dia bakal jadi pasangan gue, bakal jadi pendamping gue gitu kan. Tapi ternyata ujung-ujungnya enggak gitu loh. Ujung-ujungnya enggak, dan gue ya nggak ada kabar. Terus ternyata dia sama cowok lain gitu sih. Lu pas rekaman itu nggak feeling itu muncul feelingnya muncul lah bro, muncul banget feelingnya waktu rekaman. Sampai gue sempat keluar dulu, gue pura-pura minum coy, kan malu kalau dibilang kenapa. Gue bilang tunggu, aus mau minum. Ini gue narik napas dulu dong, karena kan ya biar tenang dulu ya, karena pas gue nyanyi itu kayak napas gue kayak tersenggal apa ya namanya bahasanya, sengau lah, tersenggak gitu lah. Jadi kayak aduh, ternyata emang nyesek di dalam. Tapi gue keluar, jogging ngapain, mau minum. Gue nggak bilang lah ya gitu, nggak bilang karena kan malu ya. Misalnya. Tapi lu tiap lu membicarakan soal ini, lu membuka luka lama apa lu udah berdamai bro sama luka itu? Gue berusaha untuk berdamai. Luar biasa. Berusaha untuk berdamai, karena bagi gue masa lalu hanya dijadikan untuk kisah cerita kita nantinya. Bukan jadikan itu masa lalu jadi pedoman kita untuk ke depan. Apa ya? Iya. Ya ngerti ya, maksudnya bukan jadi kayak kita terfokus ke masa lalu jadi nggak bisa ngebuka ke depan gitu. Gue sih jadiin masa lalu jadi pelajaran gitu. Itu keren sih. Level tertinggi sebuah pendewasaan ketika lu bisa mencapai titik itu. Yes, benar. Yogi Simanjuntak. Keluar ya. Nah, Jok, kalau sebenarnya gua agak mundur sedikit mengenai musik nih. Yogi Simanjuntak ini kan sudah punya 2 single. Yes, benar. Single pertama judulnya Melukis Luka ya? Melukis Luka ya kan? Melukis Luka itu ballad. Ballad. Ballad ketika lu bertemu dengan bukan penghibur, ballad lagi. Apakah lu memang ada sebuah keterikatan bro dengan ballad itu? Nah, karena kalau ditanya seperti itu, gue akan jawab gue termasuk orang yang suka musik ballad. Tapi nggak menutup kemungkinan gue juga suka yang nggak ballad juga. Semua musik gue suka. Tapi saat ini gue lagi suka aja ballad gitu loh. Karena apa ya? Satu, bangsa musik pasar di Indonesia itu kan ya memang rata-rata penyuka ballad kan. Dan kebetulan dapat lagu pertama itu ballad, Melukis Luka. Lagu kedua juga ballad, bukan penghibur. Dan ternyata lo tau nggak? Ternyata setelah gue pikir-pikir, setelah gue amati, ini nyambung cuk. Dua cerita ini nyambung. Yang pertama Melukis Luka. Melukis Luka itu kan gue udah kayak yaudah gue berdamai dengan dia. Gue cuman ngucapin thank you, lo udah ngelukis gue. Lo udah lukis luka di hati gue. Jadi terima kasih untuk segalanya. Sempat hadir melukis luka di hati gue. Gue udah ucapin itu. Masuk ke single kedua, ini yang terbaru, bukan penghibur. Ternyata emang nyambung ke Melukis Luka. Gue trauma. Ini prequelnya. Gue trauma dengan Melukis Luka tadi nih. Gue ketemu orang baru, ternyata gue nggak mau nih kejadian kayak masa lalu gue. Jadi lo harus yakinin gue dong, karena gue yakin banget sama lo. Lo pastiin dulu ke gue ini bener-bener satu-satunya yang lo mau nggak? Atau emang ada pria-pria lain selain gue? Dan pria itu siapa gitu? Gue suka kalau lagu nyambung nih, gue suka loh. Iya, ternyata bro nyambung. Gak ada rencana, gak ada gimana, ternyata nyambung. Rencana Tuhan aja udah Iya, kayak gokil sih, gokil. Jok, tapi si bukan penghibur ini memang lu belum ada MV-nya? Belum. Jadi emang dari tim Wahana Production itu memang targetnya pertama adalah kita lirik video. Sengaja dikasih kayak scratch gitu kan, animasi supaya lebih memperdengarkan lagunya dan lebih melihat momen yang animasi itu tuh yang dia lagi
melihat si ceweknya lagi sama cowok lain gitu. Oh. Yang awalnya mereka udah bareng-bareng, mereka senang happy bareng-bareng, jalan bareng, ternyata di belakang dia melihat ceweknya sama cowok lain gitu. Iya, gue liat dalam bentuk animasi Iya, sih. animasi. Oh, itu lu ada ini nggak masuk ikut terjun ke dalam si proses kreatif itu, Jo? Kalau proses kreatif itu semua dari tim kreatifnya Wahana Oke. Production. Jadi lirik video ini rilis sebenarnya gue nggak tahu, bro. Oh gitu. Jadi kalau gue bisa cerita, gue nggak tahu awalnya. Dibilang tanggal 18 kita launching lagu Bukan Penghibur. Lah gue bingung dong, ya kan? Iya. Gue belum video klip. Iya. Sementara kalau kita mau launching kan kita harus video klip dulu. Betul. Ternyata emang planningnya adalah buat lirik video dulu sama audio. Jadi pengen melihat antusiasme masyarakat, antusiasme pendengar dengan lagu itu gimana. Dan pasti bakalan dibikin video klipnya. Nah, spoiler tuh kan. Gitu. Pasti Spoiler, akan akan dibikin. dibikin video klipnya. Kalau gue lihat Melukis Luka itu kan MV-nya lu menyanyi dengan membawakan perasaan yang ada dalam lagunya. Dengan gue sendiri gitu kan. Punya nggak cita-cita suatu saat nanti lu, atau mungkin di Bukan Penghibur ini nextnya gitu ya, lu act memperagakan perasaan itu. Walaupun gue bukan yang aktor acting gitu ya. Tapi nanti nextnya di klip kali ini storyboardnya udah ada. Ini. Storyboardnya udah ada, jadi gue langsung wah gue suka nih storyboardnya gitu. Jadi gue spill sedikit, intinya ya ceritanya bakal gak jauh beda dari animasi sih. Oke. Gak jauh beda dari animasi. Gitu. Tapi ini yang mungkin agak beratnya kan, ya sesama. Ya gue punya lagu yang serupa lah kayak Rindu tadi kan. Tuh. Rindu atau Memang Rindu punya lagu yang ceritanya serupa, dan ketika lu harus shoot atau merekam atau bawain itu live dan lu mengingat lagi perasaan itu gimana ya rasanya, kayak nyangkut gitu. Jadi gue pertama banget live lagu ini itu gue di Bali. Oke. Lagi di Bali gue live. Itu gimana ya, gue rasanya kayak tiba-tiba gue udah siap banget nih, udah ready. Tiba-tiba pas awalnya kan ku belajar dari masa laluku. Aduh, kok makin lama makin apalagi pas di ref kan, ku harus memastikan. Itu gue kayak gitu kan, kayak bangke di lagu gitu kan. Kok jadi gue yang jadi nyesek gitu kan. Tapi sekarang kita bisa ngetawain itu. Iya, kita bisa senyumin. Pas masa itu memang agak-agak bukan sakit ya, nyesek gitu. Nyesek. Tapi itu pendewasaan yang luar biasa dari seorang Yogi Simanjuntak. Tapi sekarang kalau ingat tuh kayak gila ya, gue pernah di fase itu gitu ya. Keren gak sih? Yo, laki men. Jok, karena ini pertama kali kita ketemu, gue mau sedikit ngobrol-ngobrol mengenai Yogi Simanjuntak sebelum semua ini. Oke. Sebelum lu promo, sebelum lu bermusik di depan orang banyak, sebelum itu Yogi Simanjuntak adalah siswa atau adalah pria yang seperti apa? Oke. Gua itu dulu berawal dari kecil ya. Oke. Gua tuh mulai nyanyi itu umur 4 tahun. Jadi 4 tahun gua ini. Profesional? Bukan ya, dari lomba ke lomba gitu lah. Wow. Dulu nyokap tuh kan kayak mamaku tuh sering kayak ayo ikut lomba gitu. Dari 4 tahun? 4 tahun. Keren. Jadi umur 4 tahun aku ikut lomba. Ingat banget dulu lagunya Ambilkan Bulan Bu. Ingat kan? Ambilkan Bulan Bu. Jadi gua dilombain Hari Anak Nasional. Gua TK di situ. Ternyata gua menang. Gua menang. Akhirnya nyokap gua ngelihat, oh ini ada potensi nih. Dilesin dong gua. Dilesin nyanyi. Sorry bro, lu belum les itu pas menang? Belum les gua. Gue cuman karaoke. Dulu kan ada trio kwek-kwek tuh. Iya. Gue pada zaman trio kwek-kwek, gue kayak patokan gue trio kwek-kwek aja. Yang paling manja, yang paling gitu kan. Jadi itu. Bang jangan ketawa dong bang. Kan sedari dulu. Jadi nyokap gue beli kaset coy. Beli kaset CD. Ingat zaman VCD tuh. Iya VCD kan. Diputerin. Nah, singkat ceritanya gue emang dasarnya demen nyanyi ya. Iya. Jadi gue kayak
apa-apa putar musik gitu. Apa-apa putar musik waktu kecil. Tirek-kwek. Dari mulai koreonya gue tiru-tiruin. Terus semuanya gue tiruin. Jadi pas ada lomba itu di McDonald's. Gue ingat banget gue pertama yang memori banget di gue tuh lomba di McDonald's. Gue nyanyi lagu, lo tahu lagu yang Hello, Hello, Tahu. Hello, tau gak? Iya. Lu gue praktekan ya. Coba. Gue kecil, gendut, pakai gasper. Gue nyanyi dong. Hello, hello, hello. Kan tuh yang. Nah, kebetulan nyanyi itu bro, gila. Keren. Gue nyanyi itu. Digoyang-goyang yang, digoyang. Gue sampai lu koreo, backingnya gue buat dan itu nyokap gue nyuruh lo kalau mau tampil beda, lo mau juara lo buat koreo. Akhirnya gue buat koreo dong. Terus yang paling nyeleneh adalah kan ada backing vokal yang tek tuk tek, tek tuk tek. Nah gue praktekin dong bro. Deng. Mas musik tek tuk tek, tek tuk tek, tetek. Gue bilang gitu bro. Gue bilang tetek. Itu kan gue kecil kan nggak tahu kan. Iya. Yang penting keren. Yang penting keren. Ternyata bahasa gue itu kan di Medan tuh kayak tete. Dan semua orang itu kayak gokil nih. Gue nggak tahu mereka nganggap gue bagus atau lucu, nggak tahu. Iya. Tapi ujung-ujungnya gue juara 1 bro. Di situ gue juara. Sampai manajer McDonald-nya itu bule ya. Sampai kayak hello mister gitu. Jadi kan kalau di lagu itu kan ada hello mister aja gitunya kan. Iya. Halo, how are you gitu. Jadi gue sapa tuh itunya. Semua kata-katanya gue tiruin di lagu itu. Hello mister, you ready? Come on. 1, 2, 1, 2, 3. Hello. Baru goyang gue. Yang. Digoyang-goyang itu. Digoyang-goyang yang. Itu gue dulu kecil. Lu emang udah showmanship dari kecil lo ya. Entrepreneur. Enggak, berarti lagunya bukan penghibur. Bukan penghibur. Iya, lu emang penghibur. Ini keren. Nah, terus gua setelah itu kan gua diikutin lomba terus tuh sama nyokap gua. Sampai ketika gua mulai SD itu gua akhirnya ikut ajang, bro. Ajang pencarian. Kalau lomba-lomba di mall-mall di Medan itu. Lu ikut yang di mall-mall? Mall-mall Medan tuh biasa kan emak-emak. Iya. Ayo lomba nggak kau? Terus gua menang, amplopnya ke nyokap gua kan. Gua nggak ngerti. Amplopnya ke nyokap gua terus kalau gua salah, tadi kok salah kok ya. Dicubit gua, bro. Tadi kok salah kok tadi nyanyi. Ya, Mak. Emang dasarnya gua juga emang gila lomba. Jadi gue turutin aja gitu. Gue turutin. Lomba di mana lomba? Nah, 2004 itu gue diikutin sama nyokap gue. Namanya Avi Junior. Avi tahu gue. Avi Junior. Akademi Fantasi. Yoi. Nah, gue situ Avi Junior. 2004. Gitu gue Avi Junior 2 peringkat 9 gue. Akhirnya masuk ke SMA. Mulai lomba lagi gue sekitar SMP kan kita pecah apa namanya? Belajar itu. Transisi ya. Kita transisi suara. Mulai ada tembak. Oh, ini pubertas. Pubertas. Jadi kayak mulai ada batu salak. Kalau gue ngomongnya dulu batu salak. Kenapa batu salak? Karena gue kan nggak ngerti ya. Ini ada batu salak, Mak, di sini. Apa itu? Bilang kan jakun kan? Iya, jakun. Jadi gue bilangnya dulu batu salak. Biji salak gue bilang ada di tenggorokan gue. Udah. Terus suara gue sempat ngebongor kan. Biasa kan lu juga bongor. Akhirnya SMA gue ikutan lomba lagi nih. Gue emang dari dulu tuh emang si gila lomba. Sampai gue di Medan itu kayak terkenalnya adalah kayak macan festival, bukan karena bagusnya. Karena tiap festival ada lu. Setiap lomba pasti ada gue. Gitu. Jadi gue kayak terus ikutan. Sampai ketika gue di fase nyokap gue ternyata pas lagi transisi nih. Kan coba lagi lomba baru. Coba lagi gimana nih gue bisa menang gak kalau di suara gue yang udah dewasa gitu kan. Iya. Mau coba. Mulai tuh harapan. Terakhir nyokap gue bilang gini. Pas harapan kan tuh gak dapat duit bro. Itu kan cuma harapan. Nah nyokap gue tuh cuma punya gaji. Dulu kalau gak salah 2.300.000. Dia punya anak 2. Dia punya anak 2. Jadi dia ngomong. Kalau emang
Biaya pendaftaran dulu kalau nggak salah 50, 75, 100.000 lah paling gede. Lu bahkan masih ingat loh. Iya inget gua. Gokil. Kalau gua ceritain gak kelar nih bro. Gua ceritain gak kelar. Intinya aja gua ceritain yang nyokap gua. Jadi terakhir nyokap gua bilang, Jogi kalau emang mau lomba pastiin menang. Karena kalau nggak menang, kita buang duit. Karena mama itu nggak punya duit banyak. Kalian dua, uang sekolah, uang makan kita, uang listrik. Gue kalau ingat itu omongan nyokap gue kayak gue sedih sih. Oke. Terakhir gue jadi berusaha gitu. Gue harus menang. Oke. Gue harus menang. Jadi gue latihan tiap hari. Akhirnya ya setiap lomba gue pasti menang. Wow. Gue lomba menang. Walaupun nggak juara 1 ya bro. Iya. Juara 3. Tapi dapat hadiah. Yang penting gue dapat hadiah duit gitu. Iya. Duit pendaftaran gue balik. Di saat gue juara harapan, gue pasti sedih. Aduh, duit mamaku berkurang, duit makan kami nanti berkurang, gitu-gitulah gue pikirnya. Nah, mungkin kalau dibilang prestasi sebelum The Voice itu gue pernah ikut bintang radio. Oke. Gue ikut bintang radio 2012. Dan itu puji Tuhannya berkat dikasih ke gue juara 1 di bintang radio nasional se-Indonesia. Wow. Se-Indonesia. Dan gue berangkat untuk mewakili Indonesia. Gue juara di bintang radio ASEAN 2013. Tuan rumahnya kemarin Jayapura. Oke. Jayapura dan gue juara 1 juga di ASEAN. Berkat Tuhan. Itu titik balik lu menemukan bahwa this is all that I've been fighting gak? Yes, benar. Ini yang gue perjuangkan. Benar. Karena di atas semuanya itu ya orang tua bahagia. Benar. Dan saat itu juga gue ingat banget posisi nyokap gue juara bintang radio. Nyokap gue nggak nonton bro. Karena nyokap gue sakit. Oke. Nyokap gue sakit tapi dia maintenance gue, dia telepon gue. Iya. Gimana. Wah, kalau ingat dulu kayaknya. Yang penting kan apa yang ada di hati lu itu semua buat nyokap. Benar. Ya, lu keren banget sih. Keren. Banyak orang yang mungkin tahu lu dari The Voice atau mungkin tahu lu dari single yang saat ini lagi lu promosikan gitu. Tapi deep down di bawah semua penghiburan lu yang tadi lu tunjukkan tadi si Yang dan segala macam, gue melihat sosok Jogi yang mungkin ya ini pandangan gue ya. Itu a very loving family man banget. Lu bisa dibilang seperti itu. Karena lu punya keluarga gitu, lu punya orang tua dan lu juga punya orang-orang di belakang lu yang support lu. Gue melihatnya deep down, lu tuh yang penting mereka happy dulu deh. Yes, benar. Ya nggak sih? Benar. Karena gue gue suka menyenangkan orang terdekat gue. Figures kelihatan ya. Dengan lu pernah nggak berpikir bahwa sampai mana sih gue kuat untuk bisa membahagiakan atau berusaha membahagiakan orang? Apakah suatu saat nanti lu akan muncul musik, entertainment dan semua nih penghiburan yang lu lakukan untuk orang lain, apakah akan berbalik juga kepada diri gue gitu? Lu pernah mikir gitu nggak? Gue nggak pernah mikir gitu sih bro. Karena emang pada dasarnya gue ya ngalir aja. Gue nggak pernah mikirin misalnya gue pengen jadi penghibur, misalnya gue pengen bahagiain orang terdekat gue gitu kan. Dan gue nggak berharap orang terdekat gue itu tahu keadaan gue. Gue paling nggak bisa, maksudnya gue ibaratnya gini. Gue lagi sedih, gue nggak akan ngasih tahu orang terdekat gue. Tapi biasanya orang terdekat gue ini, lingkungan gue ini pasti tahu gue lagi kenapa. Tapi gue nggak bakalan cerita gue kenapa. Itu gue. Jadi gue nggak akan cerita, tapi gue berusaha untuk ya udah, yuk, ya apa yang mau udah yuk gitu, daripada misalnya lagi ada masalah lagi apa segala macam, ya daripada dipikirin masalah ya nggak akan kelar juga kan. Kalau dipikirin lo harus lakuin kan, lo harus lo nggak bisa lari dari masalah, nggak bisa lari dari masalah, lo harus hadapin kan gitu. Jadi ya udah jalan aja gitu lo, ngalir aja. Orang baik kayak lu mudah-mudahan rezekinya baik juga bro. Amin. Gue melihat sebuah ketulusan di semua yang lo lakukan dan karya-karya lu, dan mungkin aja itu suatu saat nanti akan berbuah yang sangat baik buat lu. Amin. Nah, tadi ngomongin sedikit mengenai lomba nih. Oke. Mengenai lomba. Gua tuh ya pertama kali dapat info mengenai seorang Jogi Simanjuntak itu The Voice. The Voice All Star. The Voice All Stars. Nah, kita ngomongin sedikit mengenai The Voice itu, gua lihat lu horas ke
Oh iya iya, Titi iya. DJ. Iya, kan. iya, iya, benar. Apa namanya? Mama Titi DJ, terus habis itu lu Horas, terus waktu itu lagi ada Kang Arman juga kan, Arman, lagi ada Kang Arman segala macam. Gue mau tahu sedikit pandangan, bukan pandangan, apa yang ada di perasaan lu saat scene di otak lu itu lu lagi melihat semua judges di depan lu, terus lu harus membawakan lagu, lu harus masuk ke The Voice di mana kelasnya berbeda dengan apa Benar. yang pernah lu lakukan Benar. selama ini, ya kan? Benar. Gimana experience itu, Jok? Nah. Membentuk lu. Jadi gue dari awal kan udah cari tahu nih The Voice ini gimana. Yes. Mungkin beda ya, lo kalau kita nyanyi depan orang yang ngadep kita langsung Yeah. itu beda, nervous kan pasti. Apalagi kalau kita lomba juga juri depan kita nervous kan. Iya, iya, iya. Nah sekarang lo audisi di mana juri tersebut lo nggak bisa lihat, Iya. lo nggak bisa tahu ekspresinya gimana, lo nggak bisa tahu dia tuh suka sama lo atau enggak gitu kan. Yang bisa lo lakuin adalah cuma nampilin yang terbaik. Betul. Sisanya mau mereka balik atau enggak, gue nggak pikirin. Jadi saat itu gue ingat banget audisi pertama gue itu The Voice itu tahun 2018 gue nyanyi lagu Tanya Hati. Tanya Hati gue sempat nervous. Gue nervousnya adalah ya pasti kita kayak aduh balik gak nih Julia, aduh balik gak ya nih Julia gitu. Dan akhir gue coba daripada gue pikirin mending gue yaudah deh relax aja deh, relax. Gue ya tetap namanya grogi pasti kelihatan kan. Tuhan tolonglah. Ya pertama-tama masih Gemeteran itulah, ya, gemeteran iya. ya, oke. Tapi lama-kelamaan wah. Udah gitu muternya kan lama, Bro. Gua Titi DJ sama Arman itu kalau nggak salah muternya tuh udah mau akhir. Ya, oke. Jadi lah gua udah oh mengapa kan gua nggak tahu kejadian di belakang itu gimana. Iya. Tak bisa dirimu yang mencintaiku. Terus nggak balik-balik. Aduh, ini kenapa ya? Apa gue nyanyi biasa aja gitu kan? Iya. Masih tetap kepikiran gitu kan. Tulus dan apa adanya terakhir keluar improv mendadak, Bro. Apa tuh? Karena biar kayaknya gue harus improv deh. Biar jurinya balik. Aku memang bukan manusia sempurna. Nggak balik juga, Bro. Oke. Gue udah kayak udah bodo amat dah. Ya udah deh gue kelarin deh nih lagu. Ini gue layak dicinta karena ketulusan. Udah keluar lagi nih improv. Loh kok gak balik lagi? Anjing kok gak balik nih? Anjing. Iya. Kok gak balik? Waduh gimana ini kan. Mungkin kalau dari mata gue pasti kelihatan dong. Oke. Cuman gue berasa kini biarlah. Gue gak mau lihat sana lagi. Waktu yang jawab semua. Udah mau kelar, Bro. Udah pasrah deh gua. Terus gua tanya hatiku baru mencet, Bro. Das. Dan di kunya tuh gua goyang karena denger itu gua langsung kaget dong. Kan bunyinya keras banget kan. Iya. Wah, gitu kan. Iya. Tanya hatiku gitu gua. Duar. Kaget. Titi DJ duar, Arman ternyata duar. Oke. Gitu. Itu akhirnya lu pilih Titi DJ. ada alasan khususnya? Alasan khususnya adalah mungkin bukan karena keluarga ya. Karena mungkin ada hubungan Simanjuntak, bukan karena itu salah satunya. Oke. Cuman gua lebih memilih Titi DJ karena mungkin lebih cocok ke gua. Oke. Karena kan dia juga pop Iya. banget kan. Sama kalau Arman kan lebih ke pop rock ya. Ya, Kang Arman. Kang Arman Maulana dia lebih rock. Terus gue kayak punya strategi gitu, Bro. Oke. Apa nih? Strategi. Jadi kalau gue masuk Arman, gue udah ngebaca itu kayak gila nih bakalan rocker semua lawan gue. Oke. Lo pengen terang kan? Lo pengen terang, lo nggak akan bisa kelihatan terang kalau lo berada di antara cahaya-cahaya. Oke. Lo harus berada di tempat gelap. Lo terang, lo terang lampu nih. Ini lampu. Kalau lo mau kelihatan terang sendiri kan tuh harus lo di tempat gelap dong. Misalnya lampu banyak, lo nggak akan kelihatan spesial. Gue suka pemikiran. Iya kan? Gua Tapi suka. kalau lo berada di tempat yang maksudnya ya which is itu sama dengan general lo, Iya. tapi lo bisa membuat membuat diri lo tuh kayak kelihatan beda ya di situ gitu loh. Gitu loh. Misalnya lampu lo buat bintang-bintang, lo buat kayak Iya. sinar-sinar gimana ya di situ. Jadi gitu. orang lain akan attract dengan sendirinya kepada apa yang lo lakukan. Yes, daripada gua harus masuk ke rock gitu kan. Gua nggak ngerti rock. Iya. Sementara ya
which is kayak misalnya Arman pasti jiwanya ya 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 Iya. ampun ampun sudah ya kan gitu kan. Tapi basic lu ada, Bro. Basicnya ada bro. Basicnya ada. Cuman emang gua nggak terbiasa nyanyi itu bro. Sudah lah jangan sakit bro. Yang biasanya Biasanya kan iya. yang digoyang yang gitu. Jadi sebenarnya gua dangdut ya. Lu gak mau tuh satu lagi dangdut. coba siapa tahu kan di Indosiar gitu ya. Aduh. Jok, tapi pengalaman itu berarti satu pengalaman yang lu nggak akan bisa lupa sampai kapanpun kan, Jok? Yes, benar, nggak akan bisa lupa. Dan Dan akan jadi memori banget. Itu membentuk membentuk karakter lu jadi lebih ini nggak? Lebih kalau kita tadi dengar yang goyang itu, itu kan berarti nervous. Nervous gitu. benar, bro. Ya, gue cukup punya beberapa kesempatan buat ngobrol sama teman-teman yang bahkan di posisi yang kalau kita bisa bilang udah di atas banget nih, masih merasa nervous yang sampai bisa goyang suaranya. Benar. Gitu. Lu punya nggak tips sendiri buat lu menghadapi itu? Kalau gue tipsnya adalah gue itu setiap acara gue nggak mau mepet datangnya. Jadi gue tuh tipikal orang kayak love language gue tuh gue kenal dulu gitu. Oke. Kalau lo tiba-tiba ngajak gue misalnya gini, ayo nyanyi, tapi gue nggak kenal lo, tuh gue nervous. Oke. Itu gue nervous. Ngerti maksud lo. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya gue mau nyanyi, gue ada off air gitu, gue pasti akan chit chat dulu. Chit chat dulu sama band gue atau sama WO-nya, sama IO-nya gitu kan. Gue akan chit chat karena biar gue nyaman dulu. Iya. Biar gue nyaman. Ya grogi pasti ada lah bro. Iya. Cuman kan caranya biar grogi itu nggak terlalu mengganggu kita nyanyi ya. Iya. Caranya gue itu seperti itu. Okay. Sama gue sebelum nyanyi pasti gue berdoa dulu. Iya. Berdoa apapun yang gue lakuin pasti gue berdoa dulu. Jadi ya selebihnya udah masuk panggung kita grogi. Ntar lama-kelamaan hilang kok dengan sendirinya groginya. Iya, betul. Gitu. Lu akan dapat energi dari penonton. Yes, energi positif itu sangat penting sih. Jok, lu pernah nggak ada mengalami fase di mana ketika lu mau bernyanyi, lu tidak bisa bernyanyi karena sebuah keadaan hati yang bikin lu sampai ini bisa nggak ya? Lu bukan nervous tapi lu overthinking. Can I do this right? Gitu. Gua sering banget kayak gitu bro. Oke. Khususnya kalau gua nyanyi di apa ya? Wedding nggak? Bukan, kalau wedding gua kayak kalau lagi nyanyi di daerah gua. Iya. Di Batak ya, which is Batak. Gua sebut Batak gitu ya. Yes. Karena gua kayak ngerasa gue tuh bukan penyanyi pure Batak gitu loh. Oke. Kalau Batak itu kan semakin suara lo tinggi, semakin jago gitu kan. Oke. Secara gue tuh tingginya nggak, tinggi gue tuh tipuan bro. Suara tinggi gue tuh tipuan. Oke, ini tinggi gue tuh ya pakai falset lah atau pakai head voice lah gitu ya. Tapi kan orang nggak, mungkin kalau sebagian orang awam tuh nggak ngerti tentang head voice atau apa, mungkin nganggapnya suara gue tinggi. Dites dong lah gue Batak gue. Nah, misalnya Mardua Holong kan, coba lo tau Mardua Holong kan? Gue Pasanganmu. Gue aja narik awalnya itu udah, hah? Ini gue gimana? Karena kalau lagu Mardua Holong lo nyanyinya dengan dunia itu gak ada coy. Kita namamu kapadan dengan manian molo tungikon sirang. Jadi lo nyanyi sambil merem, tiba-tiba orang gak ada di depan. Kalau lo nyanyinya dengan dunia itu. Nah, gua harus Tarsongon bunga namaus diladangi. Baru ada tuh. Songoni marohaki nunga malala. Nah itu belum klimaksnya bro. Harus nyampe di Jakuripu Songoni. Harus kayak gitu. Songoni. Kalau gue buat gitu nggak bisa. Gue merasa kayak gue itu nggak akan apa namanya, nggak akan disukai lah gitu. Tapi ternyata itu ketakutan gue doang. Itu ketakutan gue. Itu ketakutan gue. Ternyata sekarang kan masyarakat Batak itu lebih up to date lah ya. Accept gitu. Mereka nerima, yaudah lo mau nyanyi gimana gue coba nikmatin. Karena pada dasarnya sekarang tuh lebih kayak ya kalau lo punya feel, lo bisa nyampein isi lagunya, lo bakalan oke. Gue potong dan itu lu.
Oh iya Itu iya. lu Jok, bener. Lu kuat banget kalau nyanyi. Oh iya. Lu nyanyi barusan, Heeh. lu nyanyi di streaming apa semua, feel-nya tuh kerasa banget. Oh, yes. Itu lu. Nice. Langsung gue baru ini ketemu. Ya udah gue puji. Karena gue belum pernah dipuji kayak gini, bro. Jadi gue merasa gimana gitu ya. Lo punya harta. Lo punya kuasa. Dia nyambung gak sih? Dia lagi di sini, nyambung masuk. Ini masuk. Lagi hits, bro. Lagi hits. kurang gondrongnya rambutnya. Jadi menyenangkan loh Jok. Akhirnya maksudnya gue sering ada beberapa kali lah gitu yang ada kayak satu teman yang kesini juga. Ya gue bisa sebut episode bareng si Enjan tuh kemarin, Enjannya adanya Iki. Banyak orang yang komen bahwa Kak Raffi atau Kak Dika itu senang banget, bukan senang apa, bisa banget melihat seseorang dari sisi yang orang itu nggak tahu gitu. Gue merasa itu malah menjadi, kayak lu bilang tadi, gue nggak pernah dipuji seperti ini. Gue tidak pernah merasa bahwa itu adalah sesuatu yang spesial gitu. Makanya ketika tadi gue bilang, karena gue tidak pernah dipuji seperti ini, gue langsung mikir gitu, ini orang sekeren ini tidak pernah gitu ada yang menyadari bahwa dia keren. Gue tuh malah mikir gitu, Jok. Segitunya gue. Karena apa ya? Gue tuh dari dulu tuh nyokap gue ngajarin jangan terlena akan pujian. Oke. Jadi gue berusaha orang yang muji gue. Ini kan ada kamera aja, makanya gue tadi kayak gitu ke lo kan, biar nyampe konten ya. Ya tapi makanya gue bilang di awal tadi, lu dibalik semua yang lu tadi tunjukkan, gue bisa melihat sebuah sosok yang sangat-sangat tulus gitu. Oh iya. Dalam semua yang lu lakukan. Tulus bukan yang penyanyi itu kan? Bukan. Tadi kan kita di sebelah kan. Iya. Inside joke kalian nggak tahu kalian. Jok, gua ada dapat beberapa fakta menarik mengenai seorang Jogi Simanjuntak. Apa itu? Yang pertama adalah Jogi sebelum merilis single berbahasa Indonesia sempat merilis juga beberapa lagu daerah. Yes, benar sekali. Nah, itu lagu Batak berarti. Batak. Itu gimana story-nya tuh, Jok? Oke, story pertama gue rilis lagu Batak itu dulu sama gue featuring sama Vicky Sianipar atau Vicky Sianipar. Pernah dengar ya? Jadi salah satu arranger yang udah nasional juga. Nah, gue ikut lomba juga. Emang gara-gara lomba semuanya. Emang gara-gara lomba semuanya. Jadi gue ikut lomba. Itu namanya Toba Dream Vocal Contest. Toba Dream Vocal Contest, di mana itu adalah festival lagu untuk orang Batak, tapi bukan semua pesertanya Batak. Oke. Tapi rata-rata lagunya Batak, tapi ada juga lagu Sunda, bro. Oh iya? Semua lagu yang diaransemen sama Vicky Sianipar itu dilombain. Kayak ada Bubui Bulan, es lilin macece, ada kelapa muda. Lebih Sunda dia daripada gue sih. Jadi itu dilombain sama dia, yang apa yang diaransemen sama dia dilombain. Nah kebetulan puji Tuhannya gue di situ, gue juara 1, bro. Gue juara 1 di lomba di lomba Toba Dream Vocal Contest itu. Jadi gue dihadiahin lah. Dihadiahin itu ada 10 finalis itu dikasih untuk rekaman. Rekaman buat karya bareng sama Vicky Sianipar. Dan itu gue buat karya bareng dia yang berjudul Baby Didiaho. Itu musiknya lebih ke arah Despacito. Pada zamannya Despacito kan lagi hype ya. Reggaeton. Jadi gue niru, maksudnya mencoba untuk genre musik itu gitu. Nah terus gue kemarin itu sempat buat lagu daerah juga sama komunitas gue sih. Komunitas gue itu artis Jati Bening namanya. Jadi gue sempat buat 3 single karena itu ada lomba, mereka ada lomba cipta lagu Batak. Dan itu dapat muri, bro. Itu dapat rekor muri karena dengan peserta terbanyak dan dengan aransemen selama sebulan dengan 103 lagu selama sebulan. 103 lagu sebulan. 600 lagu dalam sebulan. Itu The Bataks Band ngaransemen lagu itu tersebut.
selama 1 bulan. 600 lagu, bro. Yes, selama 1 bulan. Dan lu ikut dalam proses itu. Dan gue ikut nyanyiin. Oke. Gue ikut nyanyiin ya tetap dalam proses itu ya. Iya, iya. Gue nyanyiin 3 lagu kebagian. Oke. Gue kebagian 3 lagu. Jadi ya lagu daerah gue itu bersama The Batax Band dan komunitas gue, komunitas Jati Bening gitu. Wow. 600 lagu sebulan dan lu dapat 3 lagu. 3 lagu gue. Karena itu your own voice gitu, itu bahasa daerah lu Yes. segala macem. Ada cerita khusus nggak yang dimana lu menemukan bahwa kayaknya kalau gua ngerilis kayak gini lagi menyenangkan gitu, pernah nggak kepikiran kayak gitu? Pernah, tapi gue sekarang mencoba untuk, kan lagu daerah gue ada 4 ya. Ya. 4. Karena nasional gue kan udah masih 2. Oke. Jadi gua- ya. Terus kebetulan dengan kontrak label juga kan ada. Masih ada. Dari tadi gue tuh menyadari lu tuh realistis banget jadi orang. Lu tuh realistis banget jadi orang. Itu tapi ya itu sisi menyenangkan dari Jogi Simanjuntak. Yang orang mungkin banyak yang tidak mengenali dari cuman nyanyi doang kan. Yap. Tapi orang itu sangat realistis dan realistisnya itu semua dalam konteks yang positif. Iya. Itulah. Semoga ya nganggapannya begitu. Semoga. Jok, next. Gue dapat info lagi, Jok, Yuk. bahwa lu tuh senang banget main badminton, Jok. Oh iya, tahu dari mana? Ini nggak tahu ada di sini. Aduh, Mas Gilang ini, Mas Mas Gilang. Gilang aja. Mas Gilang kayaknya, Mas Gilang. Pantun dong ya, Mas Gilang nggak ada di sini. Katanya lu senang banget main badminton. Yes. Dimanapun, kapanpun lu bela-belain. Yup, benar sekali. Dari kecil? Enggak sih. Lu hobi aja. Oh, jadi enggak. Ceritanya kan kalau dulu kan ya keterbatasan orang tua ya. Oke. Gue tuh sebenarnya dulu selain nyanyi, gue pengen banget sekolah badminton. Zamannya gue SD, SMP, gue pengen banget. Ya. Cuman ya namanya keterbatasan orang tua, dana orang tua, yang nggak memungkinkan gue untuk les badminton, tapi gue jelasin nyanyi. Pilih satu gitu kan? Iya. Lesin nyanyi, ya udah pilih satu. Akhirnya gue les nyanyi, itu pun bentar doang gitu. Oke. Akhirnya gue nggak bisa dong nyalurkan hobi gue yang satu ini gitu kan. Akhirnya gue cuman main-main gitu doang. Ya di depan rumah, pakai kokok yang 1.000, raket-raket yang 15.000 gitu. Pukul-pukulan. Nah SMP, akhirnya gue mengenal nih bulu tangkis sebenarnya. Kan ada skor-skornya. Sebelumnya bulu tangkis KW. KW. Yang pokoknya gue nepok dah, bodo amat gue nepok. Mau nggak ada net, kan nggak ada net. Iya. Jadi bung gitu kan ke bawah. Ternyata kan ada net. Kalau pas SMP gue menyadari ternyata ada netnya. Nah, gue sempat ini juga main-main juga. Ternyata emang pengen les dan ternyata belum bisa juga gitu lah. Dan SMA gue belum akhirnya gue nggak main tuh SMA. Pas kuliah gue mulai main sesungguhnya. Oke. Di gor gitu, main di lapangan gitu kan. Oke. Kalau dulu kan cuman main di halaman terus dikasih net, dikasih Ya. apa ya namanya tali gitu kan. Tali dibenangin. Tapi ada bukan benangnya. jaring. Gue cuman tali doang. Jadi itu Rafia ya? batas jadi harus ngelewatin gitu kan. Udah. Pas itu kuliah itu gue mengenal badminton sungguhnya, gue main di lapangan. Terus gue liat anjing gue bego banget. Mainnya sampai gak ada orang yang mau main sama gue kan. Iya. Sampai gak ada yang mau main sama gue, jadi akhirnya gue coba untuk les lah gitu, untuk les badminton. Dan lo tahu ada kisah menarik coy. Apa tuh? Gue kuliah, gue masuk klub, dan ternyata teman-teman klub gue, lo tahu anak umur berapa? 5 tahun, Cuk. Hah? Kaget kan? 5 tahun. Itu umur 5 tahun, 6 tahun SD. Semuanya temen gue anak SD. Gue masuk klub. Gue akhirnya, karena ibaratnya gue pengen banget gitu kan. Belum keakalan sama gue, Cok. Belum masuk di otak gue, lu main dengan anak-anak kecil, Jok. Iya, jadi emang ternyata kalau untuk pendidikan itu kan emang lebih baik itu sejak dini kan kalau untuk Betul. atlet itu. Lu dari basic banget, Jok. Basic banget. Karena gue emang seniat itu. Biasanya kan orang bodo amat lah gue main gitu kan. Iya. Karena gue seniat itu gue pengen upgrade nih. Gue pengen tahu teknik dasarnya apa, gimana. Akhirnya gue les. Gue les 5 bulan. 5 bulan tuh gue les badminton.
Dan itu kan belum bisa main langsung kan. Namanya kita dulu kan pengennya langsung main kagak. Iya. Kita stroke dulu. Betul. Kita lari-lari dulu, belajar kuda-kuda, terus belajar megang raket, Iya. gitu dulu. Akhirnya gua ya main. Terakhir sekarang jadi hobi banget. Jadi setiap tempat gua kayak usahain gua main badminton gitu. Kalau gua bisa mau dimanapun tuh gua pasti main badminton. Ini di Bandung loh, Jok. Ini tempat Ada nggak? banyak. Oke. Kita tiap Kamis main. Di mana? Ada. Aduh, ntar jangan deh. sampai gue setiap Kamis kesini nih. Gara-gara badminton. Tiap Kamis kita main beneran tiap Kamis. Iya. Rame-rame kita semua di Terus, sini main. Serius. Kamis. Dan mainnya Boleh ya. kali kalau pas hari Kamis biasa main gitu. Tuh. Kamu ada di sini nggak? Waduh nggak? Kagak. Kita beneran kalau lu lagi di Bandung, Kamis ikut aja. Oh iya. Beneran kita ya dari yang main iseng sampai di angka sampai serius sampai semai sampai cuman keketawaan doang gitu. Ada. Itu kita main semua. Oh iya. Karena memang kita tiap Kamis main. Oh, oke. Pokoknya kalau ke Bandung kabarin ya. Oke, siap. Mas Mi. Nah, satu lagi gua dapat info di sini bahwa lu itu suka impersonate musisi. Anjir, dari mana ini dapat? Dari mana ini dapat? Ini info menarik ini. Dari mana ini dapat? Yang waktu itu yang sempat impersonate di sini perempuan ada kamu. Yang laki-laki belum ada, Jok. Lu pertama nih. Siapa yang suka lu impersonate? Dan gimana sih caranya? Enggak sih, kalau gue impersonate-nya itu lebih ke teman-teman gue lomba ya. Oke. Berarti bukan musisi yang Bukan, lain. bukan. Ya. Jadi kayak ya misalnya teman-teman gue lomba itu kayak ya pasti lo manggung di suatu tempat, misalnya manggung ya kalau katain lo manggung di suatu tempat pasti ada yang gayanya trik atau gaya panggungnya khas kan. Oke, gue Nah, ngerti. ngerti kan? Ya. Jadi di lomba itu juga gitu. Oke. Ada yang gaya panggungnya khas, ada yang enggak. Satu gue contohin. Boleh. Misalnya Coba lu contoin. contohin. Ini gaya apa nih? Ini gaya apa? Nah, ini gue aneh sebenarnya. Ini gaya apa nih? Ini gaya apa ya? Gini ada temen gue. Ini gue anggap abang juga di lomba, Iya. gitu kan. Jadi dia nyanyi. Halo abang gitu nggak? Halo bang. sih. Jangan gue sebutin nanti malu. Dia pasti dia tahu. Iya. Jadi dia nyanyi nih. Lo tahu lagu Once yang syair dan melodi, tahu kan? Tahu. Nah, udah enak dong. Syair dan melodi, udah enak. Terus? Kau bagai aroma penghapus pilu. Terus entah kenapa dia selalu gelora di hati. Terus ngomongnya gelora di hati. Oh, ada gayanya. Ada gayanya gitu kan. Oke. Bak mentari kau sejukkan hatiku. Dung udah bagus nih. Dung tiba-tiba burung-burung pun bernyanyi. Aneh. Gue langsung ketawa ngakak. Kan gayanya udah enak banget kan. Hatiku udah enak, udah dem. Burung-burung pun ngapain tangan dari sini? Burung-burung pun bernyanyi. Mantap, bro. Aduh. Terus ada cewek. Cewek. Gimana tuh? Ini cewek, temen gua lomba dan udah juara ajang pencarian bakat juga. Oke. Mungkin kalau gua sebutkan jangan deh. Iya. Kalau gue sebutkan Sorry. jangan. Tapi ini lucu banget menurut Oke, gua. boleh. Jadi ada cincin nggak ya? Ada cincin? Ada cincin nggak ya? Wah, nggak ada cincin di sini. Anggap ini cincin ya, Anggap, ini cincin. ya. Jadi dia ini kan cewek ya. Biasa kan cewek kan sok cantik atau gimana gitu kan. Iya. Tuh, masuk dia hormat, neng jalan. Terus dia hormat. Hormat. Anggun dong, anggun. Tiba-tiba pas mau ini langsung gini. Langsung gini kakinya. Terus rambut panjang. Iya. Sap. Wih. Masih baru deng. Sap lagi. Pindah mic. Listen. Lagunya listen, Pak. Lagunya listen kan. Kan musik listen itu kan deng. Listen gitu. To the song here in my heart, a melody I start, but can't tangan dong, complete. Balik lagi rambutnya, sap, kibas lagi rambutnya. Listen. Kuping gitu ya. Masih benar. Pas listen ketiga, dia cincin baru, Pak. Hah? Cincin baru. Jadi Terus? tiba-tiba nggak nyambung.
listen. Hubungannya apa? Listen, dengar. Tapi listen, cincin baru. Cincin dia jadi mau pamerin cincinnya. Listen. Oh gitu. Gitu kayak dia. Pakai dress kayak dia. Pakai dress. Pakai Dan dress. memang anaknya cantik kan. Oke. Emang cantik. Jadi kita kan langsung begitu dia turun lomba, aku langsung bilang, "Tadi lu ngapain, Mak?" gitu. Iya, Tadi iya, ngapain, Uma kok listen. Terus akhirnya gue sama dia tuh lari-larian kejar-kejaran. Antri jogging. Bangke. Gitu. Oh, itu impersonate musisi. Tapi Jok, tapi Ya. lu bisa nggak atau pernah nggak impersonate musisi senior? Judika misalnya. Misal Bang Judika gitu Bang atau Arman. soalnya suara lu kan itu tuh Jok. Ketawa duluan dia. Bang Judika gimana Bang Judika? Judika gimana ya? Atau gini, lu pernah nggak punya pengalaman disangka orang lain gara-gara suara lu? Mongol. Itu Mongol tadi barusan. Mongol. Pernah dibilang Mongol sebelumnya? Kagak pernah sih. Di Gue sini doang. lebih sering dibilang ini sih Indra Bekti. Indra Bekti. iya. Di The Voice juga banyak komen Indra Bekti. Terus siapa lagi? Lebih Orang komen lu nyeleneh. mirip Indra Bekti gitu? Iya. Ada lebih nyeleneh lagi, Pak. Bapak Castello. Gue langsung anjir. Citra gue langsung pelawak, Pak. Jok, ini, Gue Bapak Castello loh. aduh, skrip gue sampai hilang. Jok, ini mungkin masukan dari teman Jok ya. Oke. Karena Gue gak enak nih kayaknya. mungkin Jok, mungkin. Orang itu kan semua ada side hustle nih. Jok. Oke. Orang ada yang YouTuber, ada yang aktor, ada yang apa. Lapor Pak. Aduh. Siapa tahu Jok, siapa tahu Iya. gitu ya. Ya karirnya kan gak ada yang tahu ke depannya. Mudah-mudahan musik jalan, yang lain jalan. Benar, gitu. benar. Impersonate jalan. Ampun, sudah. Jok, kita main game dulu dong. Jok. Oke. Kita udah ngobrol panjang. Kita masuk ke segmen namanya This or That. This or that, gue This or beda. That. This or That itu ini atau itu. Oh iya, oke. Jadi lu Kirain yang itu truth or dare. lu mau itu aja. Jangan, jangan. Siapa nama temen? Nah, This or That ini adalah gua akan ngasih lu 2 pilihan. Lu pilih satu dan lu ceritain sedikit kenapa lu pilih itu. Oke, oke. Yang pertama, Jogi Simanjuntak Yo. lebih pilih nulis lirik atau buat musik. Nulis lirik. Kenapa tuh? Karena gua nggak terlalu mahir main musik. Bisa nggak main musik? Bisa sekedar piano. Oke, Gua. piano. Mm. Nulis lirik dalam bahasa Indonesia. Indonesia dong. Indonesia. Jangan suruh gua bahasa Inggris. Kenapa tuh? Jangan. Jangan. Pokoknya jangan. Jangan. Akan nggak? Jangan. Oke, Jogi lebih nulis lirik bahasa Indonesia. Yes. Selanjutnya, Jogi Simanjuntak Yup. perform dengan penonton di bawah 20 orang, Mm-mm. tapi semua hafal lagunya, Yes. atau perform di ratusan orang, ribuan orang, tapi nggak ada yang hafal lagu. Ya iyalah, perform 20 orang lah. Tapi yang hafal Tapi lagunya. hafal semua lagunya, jadi Ah. kita nyanyinya enak kan. Ya, Bener ya. gak? Energinya. Kita energinya sampai. Oke. Biar kok lagu Melukis Luka ya, gue lagi promo bukan penghibur. Gimana dong? Aduh, aneh. Ya ampun. Ku harus memastikan terlebih dahulu. Say! Itu kan enak kan? Iya, mereka di nyanyi. Kalau di depan ribuan orang lu nyanyi, ku harus memastikan terlebih dahulu. Say! Flanker, Hening. flanker, Hening ya, flanker. Terus tiba-tiba paling nggak enak. Ayo, lagu apa ini ya? Nggak enak dong. Malah mental kita jadi down. Kan? Lagu apa yang dibah gitu? Lagu apa yang dibah? Ayah, hado bayon. Itu keluar dia. Itu aslinya. I said do bayon. Oke, berarti lu lebih senang kalau misalnya seperti itu. Yes. Mudah-mudahan ya nanti akan datang waktunya ratusan ribuan orang kenal semua. Amin, amin, amin. Itu yang amin. kita doain bersama. Amin, amin. Raffi juga begitu. Amin. 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 Kita lanjut. Jogi Simanjuntak
Nah ini mah tapi dia harus udah langsung kejawab. Apa? Nyanyinya sambil pegang instrumen atau nggak pegang instrumen? Enggak. Karena Kan tadi gue udah sekedar bilang. kan dia. Gue tahu instrumen tuh cuma sekedar doang. Biar ibarat kata biar lo nggak buta-buta banget lah. Lu berarti pas Glimpse of Us gak main beneran? Kagak! Kagak, gue gak main Glimpse of Us, sumpah. Gue mau nanya itu dari tadi. Gue mau Lo nanya. nggak tahu gue. Aduh gimana ini? Akhirnya gue jadi kayak aduh falset gue gimana? Gue harus fokus ke sini biar gak kelihatan gue gak main kan. Bohong ternyata. Itu playback, bro. Demi Allah, gue mau nanya itu pas gue nonton. Wah ini orang keren banget. Glimpse of Us. Bagus banget. Bagus banget kan? Kita nonton di Glimpse. Kok keren banget, gue pikir ternyata dia. Playback, bro, playback. Itu oke. Itu terjawab. Glimpse of Us. Misterinya terjawab. Hmm. Lanjut. Katanya. Jogi Simanjuntak. Yup. Lebih pilih jogging Mm-mm. atau badminton? Oh, jelas. Lo suruh gua badminton seharian gas. Tapi lo suruh gua lari 10 menit. No. Kan sambil loncat-loncat. Agak iya. Lo Enggak, bukan loncatnya. Larinya. Kan lu mesti lari Iya, ya, lari. koknya. gue sampai jatuh-jatuhan, bro. Jadi spill dikit, gue ini juara turnamen, bro. Oh. Pokoknya gue segila-gila lomba aja. Selain juara vokal, dia juga juara turnamen. Bulu tangkis, Bulu open, tangkis. tapi nggak lawannya nggak atlet, bro. Pernah kejadian gue lawan atlet, bro. Wih, siapa sih namanya itu ya? Aduh lupa namanya. Pemain Tarkam deh. Kalau nggak salah Reza siapa gitu. Pemain Tarkam. Tarkam. Oke. Gue bayangin dong. Iya. Gue lagi bukan kompetisi, lagi turnamen. Kan levelnya pasti level-levelan kita kan. Tiba-tiba ya ini karena bebas kan dari suatu company. Iya. Bebas mewakili ini segala macam. Iya. Ada atlet. Gandanya aja lo tahu ada siapa? Pasangan Gloria itu siapa sih? Hafiz Faisal. Waduh. yang cowoknya. Terus gue single kan. Ah. Di saat itu gue mainnya single, perwakilan single. Terakhir gue gini, gue nggak mau kalah dong, bro. Gue nggak mau kalah. 2-1-3. Lu main 2-1-3. 2-1-3. Poin 4-2. Sampai ke 32 ya kali itu. 32-6. Gue cuma dapat 6. Lo tau apa yang gue lakuin? Apa tuh? Tep gue pura-pura gini, bro. Keseleo. Aduh, cedera gue. Aduh, itu lo tau kenapa? Kenapa tuh? Gue nggak mau kelihatan kalah, bro. Jadi gue sebenarnya itu Handicap. Jadi gue sebenarnya itu nggak cedera. Gue nggak Oke. cedera. Jadi gue pura-pura aja karena dalam hati gue ya udah gue nggak bisa lawan lo. Mending gue prepare buat yang untuk ngambil juara 3. Itu saat itu gue semifinal. Oke. Jadi ngelawannya itu. Oke. Nggak mungkin gue pura-pura cedera. Ya secara skor kan gue berarti kalah dari cedera. Walaupun Iya. sebenarnya orang nggak bego ya. Enggak, lu tuh berarti punya bakat untuk acting. Lu tadi kan jatuh kan, terus lu main piano. Lu tuh main piano, bro. Lu tuh main piano, lu punya bakat. Ya Allah. Aduh. Bakat dia banyak sebenarnya, bukan cuma nyanyi. Oke. Itu tadi ya, badminton berarti ya. Badminton. Terus sakit perut. Lanjut. Jogi Simanjuntak. Yo. Nasi campur atau nasi goreng? Bingung gue. Gue lebih sering makan nasi campur sih. Oke. Tapi kalau tanya nasi Padang, gue pasti milih nasi Padang. Oke, nasi campur, nasi goreng, berarti nasi Padang. Nasi Padang. Nasi Padang. Nasi Padang. Ada lauk khusus nggak? Harus itu. Gue biasanya ayam goreng. Oke. Yang serbuk. Oke. Ayam kalau di Medan tuh namanya ayam kalasan. Ayam kalasan, terus kasih kuah rendang, dikasih kuah gulai. Lo nikmat surga dunia, bro. Lapar ya? Langsung panas ya, bro. Lapar gue. Oke ya, ayam kalasan sama kuah rendang. Yes. Nah, bumbu rendang tadi ya. Bumbu rendang. Lanjut. Satu fakta. Lu mau tahu nggak? Bumbu rendang tuh ada namanya kalau di Padang. Apa itu? Lake-lake. Laki-laki, bener. Ini di Padang. Oh Padang, Iya. oh Padang. Padang. Ada namanya lake-lake. Dulu oma bilangnya gitu lake-lake. Laki-laki. Tapi kalau lu ngomong di kayak gini, kayak orang Madura ngetes sate Madura. Oke. Itu kan ngomong Madura dia ngerti apa enggak? Mm-mm. Beneran yang jual orang Madura apa enggak? Tapi kalau itu orang Padang dia akan ngerti laki-laki itu artinya itu. Oh,
Gua tanya tuh, terus makan Padang yang di depan lobi tuh. Beneran orang Padang nggak dia tuh? Beneran nggak? Dah, gua bilang. Uni, Wih. minta laki-laki. Wih. Terus dia, Kalau- apa? Laki. Gak benar nih. Bukan Padang lo nih. Coba tanya. Itu laki-laki bilang. Laki-laki Iya. ya. Terus kalau cabe itu lado. Lado, iya sampai lado Udah, kan. pakai lado gitu. Pakai lado. Nah. Oke, Jogi. Yuk. Lebih suka lihat Instagram atau TikTok? Lo tanya gua. Yoi. Lo tanya gua. Iya. Gak ada yang gue jalanin satupun sebenarnya. Jujur gue nggak ada jalanin dua-duanya. Gue cuman kayak ya gimana ya, gue scroll gitu kan. Iya. Gak ada gue jalanin bro. Asli. Konten gue ibaratnya hari ini gue upload hari ini, besok gue belum tentu upload. Belum tentu gue jalanin. TikTok pun begitu, lagi gue pengen upload ya upload, kalau nggak apa gue nggak upload. Jadi gue kebanyakan kayak ngonten, uploadnya 10 tahun kemudian. Nggak sosmed itu lo ya. Sosmed sebenarnya. Sosmed. Cuman gue nggak tipikal yang konten kreator yang upload rutin gitu. Gue nggak. Oke. Padahal sebenarnya kita itu wajib ya. Nah, Kita wajib kan. sebagai sebenarnya. entertainer. Ya sebenarnya kita wajib, tapi jangan batuk dong. Karena gue pengen batuk dari tadi gue. Oke. Ya, boleh bawa minum sebenarnya ini. Boleh. Itu ada Ngomong dong. botol ajaib. Nah, botol ajaib. Dia bawa botol yang Ya. dinginnya awet. Kagak lah, malu pak. Kenapa tuh? Janganlah sebutin endorse entak, enak banget ya. Lu Raffi Andika yang nonton banyak loh. Aduh, amin. Wah, oke. Oke. Ah, itu dia. Oke. Nggak bisa nutup. Komedi. Jok, gue punya satu pertanyaan terakhir, Jok. Yap. Siap-siap ya. Oke. Nih, Bentar lu. Bentar. siapin diri dulu. Napas dulu. Jogi Simanjuntak. Lebih pilih holong nidainang atau bukan penghibur? Bangke. Kalau ini Atau bukan penghibur. Secara diplomatis jawabannya gimana? Oke. Supaya jawabannya enak, Nah, itu dia. gue pilih Holong Nidainang, tapi saat ini gue lagi promo bukan penghibur. Jadi gue saat ini pilihnya bukan penghibur. Yo. Jawaban lu aman nggak tuh? Alamat. Jogi Simanjuntak everybody. Tepuk tangan dulu. Salah satu episode dengan macam-macam emosinya, dari yang deep talk sampai yang bercanda sampai yang gimana sih? Hello. Dan habis ini katanya Tapi Jogi. tunggu bro, Apa tuh? gua dulu penyanyi entertainment ya, waktu kecil gua penyanyi cilik gitulah. Gua pernah goyang inul bro. Jangan ketawa lo, sumpah. Mana dong goyangin dulu. Jangan dong. Serius lu? Sumpah, itu almarhum nyokap gue tuh kayak punya ide banget sebenarnya. Sebentar. Aduh, gue yang Inul tuh yang mana ya? Kayaknya Yang- kita mesti Ngebor bro. Pengen lihat dong. Yang gitu dulu bro. Gua kayak gitu bro gua dulu. Lo tau lagunya? Para penonton. Karena gue intinya pengamen kan dulu. Oke. Maksudnya penyanyi cilik itu gue ngamen. Iya. Jadi gue diselipin kresekan gitu kan. Kresek. Kalau di Batak itu ada acara nikahan, lu bisa disawer bro. Lu disawer? Nggak disawer gue. Lu nyanyi di nikahan, gue penyanyi cilik kan lucu kan penyanyi cilik. Kecil-kecil gendut gitu kan, pakai gasper, pakai baju cubitus gitu kan. Gue ingat banget baju gue cubitus gitu kan. Tuh gue pakai gasper, nyanyi dong gue. Nyanyinya apa mak? Yaudah nanti biar goyang. Itu lagu Inul. Yang mana? Goyang Inul. Yang mana? Para penonton. Nyokap gue emang ngadi-ngadi. Dengan gue gede, sekarang gue ingat itu gue ketawa, sumpah. Gue pernah di fase itu bro. Para penonton. Gitu. Terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Gue pernah kayak gitu bro. Gue pernah. Terus jogetnya gimana? Hah? Goyangnya gimana? Lo ingat gak? Inul tuh kan yang identik yang gini-gini tuh kan? Iya. Gue tunggu ya, perut. Kalau sekarang perut gue gede banget. Oke. Jadi gue pernah kayak, bapak-bapak ini kan
Jangan heran kalau kan liriknya kalau Inul, kalau gue ganti disuruh nyokap gue. Kalau Jogi sedang goyang, itu zaman gue kecil gila. Gue pernah di fase itu waktu kecil gila. Memang kayak trendsetter gitu saat itu kan Inul lagi viral-viralnya Iya, kan. betul. Terus gue kalau bawain lagu itu saweran gue banyak bro. Banyak saweran gue. Banyak. Yang gak masuk ke lu. Iya. Gak masuk ke lu, gak masuk. Bukan masuk ke lu, masuk ke nyokap kan itu. Iya bener. Tapi gue punya ini dulu punya apa namanya trik. Telengan. Punya trik. Jadi tuh? ceritanya kan kalau ini plastik penuh nih kan semua nih kan uang 5.000, 10.000, 20.000 penuh. Akhirnya gue ke toilet. Kantong gue kan penuh juga. Ke toilet dong, pura-pura kencing bro. Terus? Deng kencing. Gue ambil. Gue hitung, gue selipin. Lo tau selipin di mana? Celana dalam. Biar gue ada duit. Gue selipin saweran gue ke celana dalam biar gue ada duit. Sakit. Halo Jogi, luar biasa Jogi, luar biasa. Banyak banget cerita-cerita seru yang orang nggak akan lihat di sini dari kayaknya Jogi. cuma di sini dia taunya. Ya, cuma di sini. Waktu di The Post juga nggak ngomong itu. Gak ngomong itu. Intinya Jok, Yap. semua yang lo lakukan, lo udah lakukan semaksimal yang tadi lo bilang gitu. Yes. Atau nilai satu yang gue juga jadi belajar dari lo, tanpa lo sadari mungkin gitu ya. Gue jadi banyak belajar dan gue juga mendoakan tentunya semua karir lu ke depannya. Gue gak sabar lihat ratusan ribuan orang itu semua nyanyi lagu. Sukses selalu. Sukses juga Raffi. Thank you bro. Terima kasih udah diundang di podcastnya Raffi. Yes, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi Yes. kita. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Ya. Kemis ditunggu. Oke. Agak repot juga ya Jakarta Bandung badminton ya. Segitu dulu mungkin teman-teman untuk episode kali ini. Kalau kalian ada yang senang sama podcast ini boleh di-share, boleh di-like, di-subscribe. Punya channel kan Jogi? Kagak gua. Kan udah bilang. Lu gak ada channel Instagram, TikTok aja gua mainnya. Ada sebenarnya. Ada. Lagi nyanyiin lagu ini partai. Itu udah lama banget. Serius lu? Kagak tuh itu kompetisi juga, Pak. Itu demi kompetisi gua buat akun YouTube menang itu. Kalian cari. Menang itu. Kalian pokoknya cari aja Jogi Simantun. Cari. Nah. Dan sekarang gua di manajemen itu lagi. Iya. Mungkin pinter caranya dia. Aduh, pokoknya kalian cari Jogi Simanjuntak di YouTube banyak banget yang seru-seru dan Instagramnya di mana? Di Jogi_sim. Sim. Nah, itu SIM bukan KTP. Dan jangan lupa juga like dan komen-komen lah pokoknya kalian. Ini seru banget episode ini, salah satu yang luar biasa. Sampai ketemu pokoknya di Chamber Talks episode selanjutnya. Peace. Peace, love and gaul.